Para pemirsa, kita mungkin sering mendengar ada beberapa orang tua yang mendoakan jelek kepada anaknya. Dan ini pun yang dikatakan oleh Nabi SAW, bahwasanya doa jelek dari orang tua itu bisa terkabulkan. Ini adalah diantara doa yang mustajab. Sebagaimana ada hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan demikian, yaitu diantara doa yang mustajab itu adalah doa orang tua yang jelek kepada anaknya. Doa jelek orang tua kepada anaknya. Dan ada kisah yang bisa kita ambil pelajaran tentang doa jelek orang tua kepada anaknya ini. Yang dimana kisah ini dibawakan oleh Imam Bukhari ya dalam kitabnya Adabul Mufrad. Juga kisah ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Yaitu kisah ini dikenal dengan kisah Juraij. Ya, kisah ini dikenal dengan kisah Juraij, yang Juraij ini hidup ya sebelum Islam, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi SAW ini ceritakan tentang Juraij, di mana hadisnya ini dari Abu Hurairah. Ya, Juraij ini adalah diantara orang yang hidup sebelum Islam. Di awal hadis Nabi SAW katakan ada dua orang ya yang masih dalam momongan, yang masih dalam gendongan, artinya masih bayi yang bisa diajak bicara. Yaitu kata Nabi SAW, yang pertama adalah Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang kedua adalah sahibu Juraij. Yang kedua adalah sahibu Juraij. Lalu para sahabat ketika mendengar ucapan Nabi SAW tersebut, ya mereka mungkin belum pernah mendengar siapakah Juraij. Maka mereka katakan, ya wahai Rasulullah, mas sahibu Juraij? Ya, siapakah sahibu Juraij? Yaitu siapakah ya Juraij di situ. Kemudian Nabi SAW itu ceritakan tentang Juraij. Nabi SAW itu katakan, Juraij itu adalah orang ya yang dia dikatakan rahib, yaitu ahli ibadah. Yang namanya rahib itu biasa dia tinggal di masjid, tempat ibadahnya, sibuk untuk melakukan ibadah. Dia sibuk untuk melakukan ibadah di tempat ibadahnya. Jadi si Juraij ini memiliki sauma, ya, memiliki sauma. Yang sauma di sini artinya adalah masjid atau tempat ibadah di mana seseorang itu mengasingkan diri dari dunia, kemudian sibuk terus-menerus dalam ibadah di saumanya tersebut. Nah, inilah Juraij. Nah, di sekitar Juraij yaitu di bawah saumanya, jadi saumanya itu berada di tempat yang tinggi. Ya. Lalu di bawah saumanya itu terdapat seorang pengembala sapi. Di mana pengembala sapi ini biasanya ya didatangi oleh seorang wanita, dan wanita ini adalah wanita nakal. Wanita ini adalah wanita nakal. Jadi kadang mendatangi si pengembala sapi ini untuk berbuat mesum. Nauzubillah. Ingin berbuat mesum dengan laki-laki tersebut, pengembala sapi tersebut. Maka terjadilah apa yang terjadi. Dari hasil hubungan mesum tersebut lahirlah anak. Nah, kembali ke kisah Juraij. Juraij ini suatu saat itu pernah dipanggil oleh ibunya. Ya, Juraij itu suatu saat pernah dipanggil oleh ibunya. Ibunya itu memanggil Juraij, ya Juraij, ya Juraij. Ya, dan ketika itu Juraij, perlu diketahui pemirsa, dia sedang melakukan sholat sunnah. Dan ingat kaidahnya, ya, aturannya dalam Islam yang namanya ibadah sunnah. Ketika bertabrakan dengan yang wajib, panggilan ibu di sini adalah panggilan yang wajib. Si Juraij yang dipanggil oleh ibunya di sini adalah panggilan yang wajib. Maka tetap didahulukan yang lebih wajib, yaitu panggilan ibunya daripada ibadah sholat sunnah. Maka di sini lihat, si Juraij itu dipanggil oleh ibunya. Ibunya itu panggil, ya Juraij, ya Juraij. Panggilan yang pertama, si Juraij bimbang dalam hatinya. Apakah dia mau memenuhi panggilan ibunya ataukah meneruskan sholat? Ternyata di sini si Juraij memutuskan tetap melanjutkan sholatnya. Maka ingat tadi, ini berarti si Juraij ini keliru. Si Juraij ini salah. Jadi tidak selamanya orang yang rajin ibadah ini adalah orang yang benar. Tidak selamanya orang yang berada di masjid terus di tempat ibadah mengasingkan diri dari dunia dia adalah orang yang benar. Dia keliru dalam hal ini. Ya, karena ingat si Juraij adalah orang yang rajin ibadah, bukanlah alul ilmi. Bukanlah orang yang berilmu. Seandainya Juraij ini adalah orang yang berilmu, maka dia tahu bahwasanya memenuhi panggilan orang tuanya itu lebih utama daripada melanjutkan sholat sunnahnya. Panggilan yang pertama si Juraij tidak memenuhi panggilan ibunya, dia terus melanjutkan sholat. Dipanggil kedua lagi, ya Juraij. Ya, ibunya memanggil, wahai Juraij, Juraij, di mana kau? Si Juraij sama ketika itu dalam hatinya itu bimbang, masih bingung juga. Saya melanjutkan sholat atau memenuhi panggilan ibuku?
Dan si Juraij tetap memutuskan juga, tetap dia memenuhi ya sholatnya, dia lakukan sholatnya hingga selesai. Dipanggil yang ketiga kali lagi, ya, dipanggil yang ketiga kali lagi, ya Juraij, wahai Juraij. Sama halnya dengan keadaan sebelumnya, keadaan pertama dan yang kedua, si Juraij juga dalam keadaan bimbang, ya, apakah memenuhi panggilan ibunya ataukah melanjutkan sholatnya. Ternyata si Juraij juga tetap melanjutkan sholatnya. Nah, setelah itu ibunya dalam keadaan marah karena Juraij dipanggil, dia tidak mau memenuhi panggilan ibunya. Ya, si Juraij dipanggil tidak mau memenuhi panggilan ibunya. Ya, harusnya si Juraij memenuhi panggilan ibunya kalau dia itu berilmu, tapi di sini si Juraij cuma ahli ibadah, kurang memahami hal ini. Maka ibunya ketika itu murka, ibunya ketika itu marah. Lalu dia katakan, ibunya itu sambil berdoa, la amatakallah. Ya Juraij, semoga Allah sebelum engkau itu wafat, wahai Juraij, engkau nanti akan dipertontonkan di hadapan wanita-wanita nakal, yaitu maksudnya adalah wanita-wanita pelacur. Semoga engkau nanti dipertontonkan di hadapan wanita-wanita nakal, yaitu wanita-wanita pelacur. Dua ibunya seperti itu. Lalu ya, kita kembali ke kisah tadi, pengembala sapi dan wanita nakal tadi. Wanita nakal tadi dan pengembala sapi tadi akhirnya punya anak. Raja tanya ketika melihat wanita tersebut karena tidak lewat hubungan yang sah. Maka raja ketika melihat anak tadi, ya, raja bertanya, siapa bapak dari anak ini? Maka wanita tadi mengatakan dengan penuh dustanya, dia mengatakan bahwasanya anak ini adalah bapaknya, itu adalah Juraij. Ya, bapaknya itu adalah Juraij. Lantas raja tersebut balik tanya karena heran, Juraij yang mana? Dia tanya lagi sama si wanita, apakah Juraij pemilik rumah ibadah tersebut? Apakah Juraij pemilik masjid tersebut? Ya, kemudian wanita ini katakan, iya betul. Maka karena saking murkanya, kok raja melihat, kok rajin ibadah seperti ini, ahli ibadah seperti ini, kok malah berbuat mesum dengan wanita ini? Maka kemudian raja memerintahkan kepada rakyatnya, ya, hancurkan masjidnya Juraij, hancurkan tempat ibadahnya Juraij, ya, hancurkan dan bawa Juraij ke sini. Maka rakyatnya pun segera, ya, menghancurkan tempat ibadahnya Juraij sampai tempat ibadahnya itu runtuh, sampai tempat ibadahnya itu hancur. Setelah itu, ya, si Juraij kemudian digeret, dibawa ke hadapan raja sambil tangannya itu diikat di lehernya, Kemudian ketika mau menghadapi raja, orang-orang kan pada menonton si Juraij, termasuk juga wanita-wanita pelacur. Maka ketika itu Juraij itu dipertontonkan di hadapan wanita pelacur. Maka tadi seperti doa ibunya tadi sebelumnya. Ibunya tadi berdoa bagaimana? Ibunya itu berdoa, ya, bahwasanya sebelum engkau mati wahai Juraij, ya, engkau nanti akan dipertontonkan di hadapan wanita pelacur. Maka ketika Juraij melewati wanita-wanita pelacur, kemudian dia sambil senyum manis. Ini bukan pertanda dia suka sama wanita pelacur tadi, bukan. Tapi si Juraij di sini dia tahu bahwasanya ini dari doa ibunya. Ketika dia sholat tadi, ibunya mendoakan jelek untuk si Juraij. Ya, dia tahu doa ibunya ini terkabul. Kemudian dia dibawakan di hadapan raja. Kemudian raja tanya, Juraij, apa yang kamu lakukan ini? Si Juraij seperti tidak bersalah. Para pemirsa, dia tidak bersalah. Maka dia balik bertanya pada raja, apa yang aku lakukan wahai raja? Kemudian raja tersebut bilang, wanita ini bilang bahwasanya ini adalah anak hasil hubungan denganmu. Kemudian si Juraij balik bertanya kepada si wanita, betul ini hasil hubungan denganmu? Kemudian wanita itu mengatakan, naam, iya. Maka si Juraij di sini langsung membuat suatu keputusan, dia cari jalan keluar. Karena orang dalam keadaan sulit seperti ini, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan jalan. Maka dalam pikirannya solusinya adalah dia nanti mau tanyakan langsung kepada anak dari si wanita ini. Padahal anak ini masih dalam omongan. Artinya masih bayi, ya, bayi normal tuh belum bisa bicara seperti ini. Maka dia tanya, mana anak si wanita ini? Tolong bawa ke sini. Ya, orang-orang bilang anaknya itu ada di pangkuan ibunya. Terus si Juraij datangi anak tersebut, kemudian langsung mengajak ngobrol dengan anak tersebut. Ya, dia tanya,
Man abuka? Siapa bapakmu? Kemudian anak tersebut yang masih dalam momongan, dalam mahdi, dalam momongan, kemudian anak tersebut langsung bicara. Maka ini kata Nabi SAW itu benar, ada dua bayi yang bisa bicara ketika kecilnya, yaitu Aisyah dan ini Sahibu Juraij, maksudnya yang diajak ngomong oleh Juraij. Bayi ini kemudian langsung menjawab, ayahku itu adalah pengembala sapi. Ayahku itu adalah pengembala sapi. Maka lihat di sini, anak ini dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dia itu bisa berbicara. Maka seketika itu mendengar jawaban dari anak kecil tadi, raja kemudian merasa bersalah. Karena tadi gara-gara perkataan si wanita tadi, raja itu menghancurkan masjidnya Juraij, ya sudah hancur. Makanya raja ingin membuat masjidnya lagi. Kemudian raja tersebut tanya kepada Juraij, iya memang aku salah tadi. Ya, sekarang bagaimana dengan tempat ibadahmu? Ya, kami ingin membangunnya lagi dari emas. Bagaimana? Kamu setuju ataukah tidak, Juraij? Juraij mengatakan, lah, saya nggak mau. Saya nggak mau dibangun dari emas. Kemudian raja tersebut bertanya lagi kepada Juraij, kalau begitu bagaimana kalau dari perak? Lah, saya tidak mau. Ya, ingat sangat zuhudnya Juraij, diminta masjidnya, tempat ibadahnya dibangun kembali dengan emas, nggak mau, perak nggak mau. Ya, inilah orang-orang yang zuhud yang patut kita contohi. Ya, diberikan yang begitu berharga tidak mau. Lalu raja tersebut itu tanya lagi kepada Juraij, lalu bagaimana mau ya Juraij dengan tempat ibadahmu? Kemudian Juraij katakan, bangun tempat ibadah saya seperti dahulu. Ya, bangun tempat ibadah seperti dahulu. Jadi dia tidak ingin ya bermewah-mewahan dengan tempat ibadahnya. Ya, dia tidak ingin bermewah-mewahan dengan tempat ibadahnya. Ini tanda zuhudnya Juraij yang patut kita contohi. Kemudian setelah itu raja bertanya tadi tentang senyuman Juraij. Juraij tadi ketika lewat di hadapan wanita pelacur, tadi Juraij itu senyum. Ya, raja tersebut tanya, terus bagaimana tadi? Kok kamu bisa senyum lewat di hadapan wanita pelacur? Maka si Juraij itu mengatakan, ini karena suatu urusan yang aku telah mengetahuinya, yaitu doa ibunya. Ya, aku mengetahui bahwasanya doa ibuku itu terkabulkan, maka aku menceritakan hal ini. Nah, itulah kisah Juraij yang kita bisa mengambil beberapa pelajaran di antaranya wajibnya seorang anak itu berbakti pada orang tuanya. Ya, wajibnya seorang anak itu berbakti pada orang tuanya, dan berbakti di sini ini sangat sulit sekali kita dapatkan di zaman ini. Ya, karena pengaruh dari televisi, pengaruh dari pergaulan yang bebas dengan ya lingkungan yang jelek, sehingga bakti kepada orang tua ini sangat sulit sekali kita temukan. Berbakti pada orang tua di sini sudah dicontohkan bahwasanya memenuhi panggilannya itu sudah bentuk bakti. Ya, bahkan sebenarnya bukan hanya itu, kita berbakti pada orang tua. Ya, kita bisa berbakti pada orang tua dengan membahagiakan mereka dalam urusan dunianya maupun dalam urusan akhiratnya. Dan urusan akhirat di sini yang lebih utama. Ya, seorang anak itu menjadi anak yang soleh, yang menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rajin ibadah, maka itu sudah dikatakan sangat-sangat berbakti kepada orang tuanya. Karena anak yang soleh, doanya itu adalah doa yang sangat bermanfaat pada orang tuanya walaupun orang tuanya itu sudah meninggal dunia. Ya, kemudian kita dapat mengambil pelajaran juga bahwasanya ya sangat berbahaya sekali jika seorang anak itu menyakiti orang tuanya. Ya, sangat berbahaya sekali jika seorang anak itu menyakiti orang tuanya. Ya, jangan sampai keluar ya perkataan ataupun perbuatan yang dimana orang tua itu jadi tersakiti. Kemudian yang terakhir kita dapat mengambil pelajaran juga dari kisah Juraij di sini adalah Islam itu mengajarkan hendaklah kita memilih mana yang lebih wajib ya daripada perkara yang berada di bawah wajib, yaitu dalam perkara sunnah. Dalam perkara ini memenuhi panggilan orang tua itu dikatakan lebih wajib, maka seharusnya itu yang lebih dipenuhi daripada melakukan ibadah sunnah. Ibadah sunnah ketika ini bisa dibatalkan. Jadi inilah beberapa faedah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Juraij ya, tentang pentingnya itu kita berbakti kepada orang tua dan bahayanya doa orang tua, apalagi doa jeleknya itu mudah sekali terkabulkan. Maka perlu sekali kita mengetahui hal ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Juraij ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik supaya kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman dan bertakwa dan dapat berbakti kepada orang tua kita. Ya, demikian para pemirsa, semoga kisah ini bermanfaat bagi kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.